Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Bapak Ibnu. Pada video kali ini kita akan lanjutkan tutorial LibreOffice Calc bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu kita sekarang akan membahas tentang drop down box. Jadi ketika teman-teman menginput suatu data, ada kalanya terjadi typo mungkin, ataupun misalnya kurang lengkap. Contoh misalnya K-nya 2 gitu misalnya. K-nya 2 atau misalnya huruf kecil mungkin, atau apapun itu yang tidak sesuai dengan standar ya. Jadi harusnya kan tepat gitu. Jadi ecer-eceran toko-toko, department store. Jadi ketika nanti kita ingin mencari sebuah data, misalnya berapa sih jumlah toko yang ada di baris data ini. Jadi si toko itu si tipe pelanggan yang merupakan toko itu ada berapa baris. Nah, kita bisa mencarinya. Namun kalau dia berbeda, nah itu jadinya tidak tepat dalam pencariannya. Contoh kasus seperti itu. Atau misalnya kita geser, berapa sih yang dipegang oleh si sales ini, berapa toko atau berapa member yang dipegang oleh sales Wawan, berapa member oleh sales Dadang atau Jaka, begitu. Kalau dia beda nama tentu nggak termasuk dalam hitungan yang akan dihitung menggunakan rumus ya. Untuk menanggulangi masalah tersebut, yang merupakan salah satu contoh aja, kita bisa menggunakan drop down box. Jadi gunanya, jadi kita bisa memilih sesuai data yang sudah ditentukan sebelumnya. Contoh misalnya si Wawan ini, kita klik data lalu kita validity. Kemudian kita pilih yang list. Contoh misalnya Wawan Jaka. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Misalnya tadinya kosong ya. Saya kita hapus. Nah, seperti ini kan. Ketika kita ingin input, kita nggak perlu ketik secara manual, tinggal kita pilih aja. Jadi sales itu hanya ada Wawan dan Jaka. Kita tinggal pilih aja. Ini masuk ke Wawan atau dia miliknya Jaka. Nah, seperti itu. Jadi ketika nanti diproses ya, dia muncul sama gitu, konsisten. Lalu kita misalnya ambil contoh yang lebih kompleks. Contoh misalnya provinsi Bali, Lampung, Jawa Barat, kan ada 30 lebih provinsi di Indonesia. Nah, kita daripada kita ketik manual seperti tadi, data validity seperti ini, kita bisa buat terlebih dahulu data semacam database-nya gitu, kategori misalnya provinsi. Misal Jakarta, lalu Jawa Barat. Misalnya Kalimantan. Atau Bali misalnya. Ini kita ambil contoh 6 provinsi. Bisa diteruskan aja nanti saat uji coba secara mandiri. Kita kembali ke sini. Nah, jadi kita bisa pilih nih provinsi yang ingin kita input. Jadi ketika kita hapus misalnya, nah kita bisa pilih nih menggunakan data validity. Lalu kita pilih, tadinya kita pilih list, nah itu kan kita input sendiri ya. Kita bisa ganti menggunakan cell range. Seperti ini, lalu kita ketik, kita pilih dulu cell yang menjadi tujuannya. Kita pindah ke bagian sini, lalu kita seleksi dari sini, nah sampai sini. Kalau sudah, kita klik aja.
Nah, seperti itu. Jadi kita membacanya seperti ini. Jadi source-nya itu adalah si nama sheet-nya ini, sheet 2, kemudian mulai dari baris dan kolom berapa sampai baris dan kolom berapa. Lalu ketik OK. Nah, kita akan dapatkan seperti ini. Sesuai dengan yang ada di sini. Ketika ini diubah misalnya, nah dia akan ikut berubah juga. Lalu kemudian ketika kita ingin menerapkan ke dalam ke sel-sel lain, kita bisa copy menggunakan ini. Jadi kita clone format yang ada di dalam sel ini. Kita klik lalu kita seperti di paste-nya seperti ini. Nah, jadi setiap sel sudah menerapkan format yang sama seperti yang di atas. Seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Kita akan lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.